Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rosanti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang komunikasi efektif. Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada pengertian komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap orang lain yang terlihat ketika berkomunikasi. Jadi komunikasi ini bisa mempengaruhi sikap atau mengubah sikap yang disebut dengan attitude change, sehingga sebagian besar orang bisa bertukar informasi, ide, perasaan ketika berkomunikasi sehingga dicapai sebuah komunikasi yang efektif itu. Tujuan dari komunikasi efektif ini sendiri adalah untuk memudahkan antara komunikator dan komunikan ketika berkomunikasi sehingga lebih jelas, mudah dipahami, dan timbal baliknya pun akan seimbang. Di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai komunikasi efektif, antara lain menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Kemudian menurut Johnson, Sutton, dan Harris menunjukkan cara-cara agar komunikasi efektif dapat dicapai. Menurut mereka, komunikasi efektif dapat terjadi melalui atau dengan didukung oleh aktivitas role-playing, diskusi, aktivitas kelompok kecil, dan materi-materi pengajarannya yang relevan. Meskipun penelitian mereka terfokus pada komunikasi efektif untuk proses belajar mengajar, hal yang dapat dimengerti di sini adalah bahwa suatu proses komunikasi membutuhkan aktivitas, cara, dan saran lain agar bisa berlangsung dan mencapai hasil yang efektif. Jadi intinya adalah komunikasi itu bisa merubah sikap orang lain ketika berkomunikasi. Kemudian ada hukum-hukum komunikasi. Hukum-hukum komunikasi ini diantaranya hukum empati, hukum respect, hukum audible, hukum clarity, serta hukum humble. Yang pertama ada hukum respect. Sikap ini menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus bisa menghargai lawan bicara kita supaya dia merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Kemudian ada hukum empati. Kemampuan ini adalah mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum kita ingin didengarkan atau dihargai ketika berkomunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan harus bisa mengerti apa permasalahan si seseorang yang sedang berbicara ketika dengan kita. Kemudian hukum audible. Pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Jadi, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika seseorang menceritakan masalahnya, kemudian kita mempunyai saran, ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka ketika kita memberi saran kepada orang lain, timbal baliknya pun akan baik gitu. Jadi pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan ketika kita juga menjadi pendengar yang baik. Kemudian akan ada hukum clarity, berarti keterbukaan dan transparansi. Ketika berkomunikasi itu harus ada keterbukaan, tidak boleh ada ditutup-tutupi, baik itu perasaan, informasi, ide, ataupun kepercayaan. Kemudian hukum humble, sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama. Untuk membangun rasa menghargai orang lain biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Jadi sikap rendah hati ini sangat berkaitan dengan sifat yang tadi, sifat menghargai. Jadi ketika sedang berkomunikasi kita harus rendah hati, harus bisa menghargai lawan bicara yang sedang berbicara dengan kita. Kemudian ada proses komunikasi efektif. Jadi ini proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna komunikan dengan komunikatornya. Jadi ini mah tergantung
tergantung komunikatornya, cara menyampaikan pesan kepada si penerimanya. Kemudian, proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikator dan komunikannya. Penyandian tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Kemudian, pengiriman. Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmania yang disebut dengan transmitter, alat pengirim pesan. Kemudian ada perjalanan terjadi antara komunikator dan komunikan sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Kemudian penerimaan. Tahap ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmania komunikasi. Penyandian balik. Tahap ini terjadi pada diri komunikasi. Sejak lambang komunikasi diterima, mulai peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya atau disebut dengan decoding. Kemudian yang terakhir, penginterpretasian. Tahap ini terjadi pada komunikan sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan. Selanjutnya ada tanda-tanda atau hasil dari komunikasi efektif. Yang pertama, terjadi saling pengertian, kemudian menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, menciptakan hubungan sosial yang baik, dan menimbulkan tindakan. Yang pertama, terjadi saling pengertian. Sebuah komunikasi bisa dikatakan efektif jika terjadi pengertian antara komunikator dan komunikannya. Kemudian menimbulkan kesenangan. Jadi dalam berkomunikasi itu akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Terus mempengaruhi sikap. Ketika berkomunikasi itu kan tujuan dari komunikasi sendiri bisa merubah sikap. Ketika berkomunikasi, jadi sikap ini sikap yang baik, merujuk pada sikap yang baik. Kemudian menciptakan hubungan sosial yang baik. Jadi ketika berkomunikasi, hasil dari komunikasi yang baik itu bisa menciptakan hubungan sosial yang baik antara komunikator dan komunikannya. Kemudian terakhir, menimbulkan tindakan. Menimbulkan tindakan di sini bisa jadi ketika si penerima pesan apa yang disampaikan oleh komunikatornya. Kemudian ada unsur-unsur dalam membangun komunikasi efektif itu ada 6. Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan, yaitu manusia yang berakal budi, yang berinisiatif menyampaikan informasi atau pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Kemudian yang kedua ada komunikan atau pesan, yaitu manusia yang berakal budi kepada siapa pesan komunikatornya itu ditunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah pesan. Pesan ini dapat bersifat abstrak ataupun konkret seperti suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan maupun tulisan. Kemudian yang keempat, saluran komunikasi dan media alat komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Jadi alat untuk berkomunikasi supaya pesan itu sampai kepada si penerimanya. Kemudian yang kelima, efek komunikasi diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Kemudian yang terakhir ada umpan balik, dimaknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Jadi umpan balik ini ada yang bersifat umpan balik negatif, positif, adapun yang netral juga. Kemudian ada hambatan atau faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada hambatan personal. Hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Jadi hambatan ini terjadi pada diri komunikator atau komunikannya. Jadi ketika salah satunya bermasalah, maka komunikasi itu tidak akan efektif. Kemudian yang kedua, hambatan kultural atau budaya. Jadi komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain memiliki latar belakang yang berbeda dalam mengandung arti. Jadi kita harus memahami kepercayaannya, harus menghargai perbedaan dalam nilai kepercayaan dan sikap yang dipegang olehnya ketika kita itu berkomunikasi dengannya. Kemudian hambatan fisik. Gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi.
Kemudian yang terakhir, hambatan lingkungan dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Contohnya kita berkomunikasi di luar misalnya. Kemudian kan cuaca itu tidak menentu. Misalnya terjadi hujan, kan itu bisa mengganggu komunikasi yang kita jalani. Jadi tidak akan efektif ataupun bisa kita contohnya buat media massa. Kan sinyal itu tidak tentu baik, jadi setiap daerah itu kadang sinyal-sinyal yang putus-putus, jadi tidak akan efektif itu dalam berkomunikasi. Kemudian ada langkah-langkah komunikasi. Pertama, menerima tanggung jawab yang kita miliki. Jadi sebagai komunikator atau komunikan itu harus mempunyai tanggung jawab masing-masing, jadi dalam perannya masing-masing gitu. Kemudian yang kedua, menghindari segala pertanyaan yang tidak relevan. Maksudnya jadi begini, pertanyaan yang tidak relevan itu bisa jadi pertanyaan yang tidak masuk akal atau menyinggung hal-hal tentang pribadi gitu. Tergantung apa yang dibahas ketika berkomunikasi. Bertanya itu harus ketika dalam pembahasannya gitu, jangan keluar dari batasan. Kemudian yang ketiga, tetap bersimpati dan berempati. Jadi ketika berkomunikasi itu kita harus menjadi pendengar yang baik, bisa menghargai serta bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kemudian mulai terbuka. Ketika berkomunikasi itu kan harus terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi, supaya komunikasi itu akan berlangsung secara baik, akan terasa nyaman gitu ketika berkomunikasi. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi berhubungan dengan tadi, tetap bersimpati dan berempati, ya intinya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menghargai dan bisa mengerti. Kemudian jangan memotong pembicaraan. Ketika lawan bicara kita sedang bicara, kita tidak boleh memotong pembicaraannya sebelum dia selesai gitu dalam berbicara. Kemudian memberikan respon. Ketika si komunikan telah selesai berbicara, membicarakan apa masalahnya, baru kita bisa memberikan respon kepadanya. Kemudian kontak mata. Ketika berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, usahakan mata kita harus tertuju kepada lawan bicara kita, supaya dia itu merasa diperhatikan gitu. Kemudian segera laporkan solusi yang kita miliki. Jika dia berbicara mengenai masalahnya kepada kita dan kita mempunyai solusi, segeralah berikan solusi kepadanya. Yang terakhir, jangan lupa untuk meminta maaf. Sebagai komunikator, kita harus itu ketika komunikasi berakhir harus ada kata minta maaf, karena ditakutkan ada kata-kata yang salah ataupun bagaimana gitu. Kalaupun itu sebagai komunikan juga harus meminta maaf kepada komunikatornya. Jadi harus saling menghargai. Pada dasarnya komunikasi itu sangat penting bagi setiap orang, apalagi bagi mahasiswa kebidanan, karena selain dituntut agar cakap berbicara dan berkomunikasi, seorang bidan juga harus mampu berkomunikasi secara berkesinambungan. Proses untuk berkomunikasi efektif pun banyak dengan menggunakan media-media lain. Dari proses pertukaran informasi dan ide tersebut akan menghasilkan feedback, sehingga dapat merubah sifatku yang sebelumnya menyimpang. Kemudian untuk sarannya, semoga dari makalah ini, dari hasil presentasi saya yang telah kelompok kami buat, dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan pada masyarakat nanti. Juga dapat menjadi bahan referensi untuk tugas berikutnya yang berhubungan dengan komunikasi, juga untuk mahasiswa lain yang membutuhkan informasi mengenai materi komunikasi efektif. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan dalam menjelaskan tentang komunikasi efektif, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.